Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas salah satu saja dari sifat-sifat bunyi yang sudah kalian pelajari dalam materi sebelumnya, karena Pak Guru rasa ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut supaya kita lebih paham, yaitu berkaitan dengan sifat bunyi, bahwa bunyi itu mengalami pembiasan atau refraksi. Nah, dalam gambar yang kalian saksikan, contoh dari refraksi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah suara petir di malam hari terdengar lebih jelas dibandingkan dengan suara petir di siang hari. Nah, hal tersebut terjadi karena bunyi petir tersebut mengalami pembiasan. Tapi Pak Guru masih ada yang perlu ditanyakan nih kepada kalian. Nah, kita sudah membahas kaitan masalah pembiasan, tapi jangan-jangan kalian arti kata pembiasan itu sendiri masih bingung gitu ya. Jadi memahami materinya jadi susah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini sekali lagi kita akan membahas pembiasan bunyi dari kata pembiasan itu sendiri. Nah, kata pembiasan itu sendiri anak-anak artinya kalau lebih mudahnya kita memahami, pembiasan itu pembelokan. Nah, dibelokkan. Jadi kalau dibiaskan berarti dibelokkan. Jadi kalau pembiasan bunyi, bunyi itu mengalami pembelokan. Gitu ya anak-anak sekalian. Nah, berkaitan dengan keterangan dari refraksi pada pembelajaran yang lalu, untuk lebih mudahnya kita memahami, karena kemarin kan ada kata-kata apa? Cepat rambat bunyi, ada suhu dingin, suhu panas gitu ya anak-anak. Nah, mungkin kaitannya dengan cepat rambat bunyi, kalian juga masih bingung mengenai kata-kata tersebut. Oleh karena itu, untuk lebih mudahnya sebenarnya adanya suara petir itu dibiaskan atau dibelokkan, penyebabnya adalah udara di lapisan atas dengan udara di lapisan bagian bawah itu panasnya berbeda, Nak. Nah, di bagian bawah atau di tempat kita tinggal, di mana di situ ada rumah kita, di situ tumbuh pepohonan dan lain-lain. Ketika siang hari, suhu udaranya itu lebih panas, Nak, dibandingkan dengan suhu udara di bagian atas. Nah, seperti di tempat adanya awan dan lain sebagainya, itu ternyata di bagian atas itu lebih dingin dibandingkan dengan bagian bawah. Sehingga ketika terjadi petir, petir itu merambat melalui udara yang suhunya berbeda, maka akan dibiaskan atau dibelokkan. Nah, ketika bunyi petir itu merambat dari udara yang suhunya lebih dingin menuju ke udara yang suhunya lebih panas atau di bagian bawah ketika siang hari, itu ternyata bunyinya dibelokkan ke atas, Nak. Tidak dibelokkan ke arah kita, tetapi dibelokkan ke atas kembali. Sehingga suaranya itu menjadi jauh dari pendengaran kita. Nah, sedangkan kalau di malam hari,
suhu udara di tempat kita tinggal atau di bagian bawah itu ternyata lebih dingin dibandingkan dengan suhu udara di bagian atas. Sehingga ketika terjadi suara petir, nah bunyi petir ini merambat dari suhu udara yang lebih panas ke suhu udara yang lebih dingin atau ke tempat daerah kita tinggal, tempat kita berpijak, di situ ada rumah-rumah kita. Ternyata kalau di malam hari bunyi itu dibelokkannya itu ke arah bawah, Nak, bukan ke arah atas. Sehingga karena ke arah bawah, suaranya semakin dekat dengan pendengaran kita. Otomatis suaranya karena semakin dekat akan terdengar semakin keras. Nah, itu saja anak-anak. Jadi intinya terjadinya pembiasan atau pembelokan gelombang bunyi disebabkan oleh adanya perbedaan suhu pada media atau medium perambatan bunyi. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan penjelasan tambahan ini bisa membuat kita menjadi semakin paham terhadap salah satu dari sifat bunyi, yaitu refraksi atau gelombang bunyi mengalami pembiasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.